Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini dalam rangka lomba literasi asuransi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Jakarta, yang dimana saya adalah salah satu pesertanya. Perkenalkan, nama saya Lazarus Destima dari Universitas Indonesia. Di sini saya mengambil judul yaitu Asuransi untuk Negeri Melindungi Masyarakat 3T dari Ketidakpastian. Sebelum membahas lebih lanjut lagi soal materi ini, saya ingin rekan-rekan sekalian sejenak membayangkan kehidupan saudara-saudara kita yang hidup di daerah yang sulit diakses karena keterbatasan transportasi untuk menuju ke sana. Seperti yang ada di daerah pedalaman hingga perbatasan pelosok negeri, yang setiap hari hidupnya penuh dengan risiko besar menghadapi berbagai kerugian seperti kegagalan dalam melakukan mata pencarian mereka, layaknya gagal panen, kecelakaan di laut, atau bencana alam yang nyaris tanpa perlindungan. Nah, rekan-rekan, daerah tersebut yang sering kita sebut sebagai masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dan fokus pembahasan kita hari ini adalah peran asuransi dalam melindungi masyarakat 3T. Nah, setelah kita membayangkan kondisi rentan mereka, mari kita lihat kenapa literasi asuransi itu justru sangat krusial bagi masyarakat 3T. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK OJK tahun 2025, ditemukan fakta yang memprihatinkan di mana literasi sektor asuransi Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 45,45%, dengan tingkat kepemilikan asuransi yang baru mencapai 28,5%. Artinya, belum seperempat penduduk Indonesia yang terlindungi asuransi. Dan yang lain perhatikan lagi, kondisi daerah pedesaan di mana sebagian besar masyarakat 3T tinggal ternyata lebih tertinggal lagi. Soalnya literasi keuangan pedesaan hanya berkisar 59,6%, jauh di bawah perkotaan yang mencapai 70,89%. Di mana kelompok pekerja seperti petani, nelayan, dan juga pekebun yang menjadi tulang punggung ekonomi 3T justru tercatat memiliki literasi keuangan terendah, yaitu sekitar 58,87% dibandingkan mata pencarian lainnya. Mereka inilah yang paling rentan terhadap risiko ekonomi, tetapi justru mereka lah yang paling sedikit dilindungi. Kita jadi paham bahwa masyarakat 3T hidup dalam situasi yang serba rentan, mulai dari pekerjaan, akses keuangan, hingga pemulihan pasca bencana. Lalu, mengapa justru mereka yang harus menjadi prioritas? Karena disitulah rekan-rekan sekalian letak keadilan perlindungan. Jika kita ingin membangun Indonesia yang tangguh, kita harus mulai dari yang paling terdampak terlebih dahulu. Alasannya tidak hanya satu, tetapi banyak alasan untuk membantu mereka. Yang pertama, mereka bergantung pada pekerjaan yang sangat berisiko, di mana mayoritas petani, nelayan, dan pekebun, profesi dengan literasi keuangan terendah, sekaligus paling rentan gagal panen, cuaca ekstrim, dan kecelakaan, yang dapat menghapus seluruh kehidupan mereka dalam satu musibah saja. Yang kedua, akses layanan keuangan sangat minim. Secara nasional, hanya 28,5%, dan dipastikan di daerah 3T, angka ini dipastikan akan jauh lebih rendah. Bahkan, banyak dari mereka itu tidak tahu cara mengakses layanan asuransi terdekat. Yang ketiga, literasi yang rendah, yaitu hanya sekitar 45,45%, yaitu lebih dari separuh penduduk tidak mengerti cara melindungi diri dari risiko, padahal mereka yang paling membutuhkannya. Dan yang keempat adalah dampak bencana berlipat ganda di daerah 3T. Bantuan pemerintah sering sampai terlambat karena medan yang sulit. Akibatnya, keluarga muda terjerumus ke dalam kemiskinan hanya karena satu musibah dan sulit bangkit lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran asuransi dalam melindungi masyarakat 3T setelah kita mengetahui kenapa asuransi itu sangat diperlukan untuk masyarakat 3T. Yang pertama, menjadi safety net finansial, yaitu memberikan akses kesehatan di daerah dengan fasilitas terbatas, menggantikan biaya pengobatan yang biasanya menghabiskan tabungan keluarga. Yang kedua, melindungi masyarakat mayoritas pekerja 3T yang tadi saya sebutkan, petani, pekebun, dan nelayan, dari risiko gagal panen, kecelakaan, dan kerusakan alat, dan menjamin masa depan keluarga melalui asuransi seperti jiwa dan pendidikan, terutama untuk anak-anak di daerah terpencil. Yang kedua, mengurangi dampak bencana alam, di mana di daerah yang sulit dijangkau, bantuan pemerintah umumnya terlambat, sehingga klaim bisa dicairkan dalam waktu singkat, membantu keluarga tetap bertahan tanpa harus menjual aset ataupun berutang. Yang ketiga, mendorong ketahanan ekonomi, di mana premi yang terjangkau itu membuat keluarga bisa fokus pada peningkatan penghasilan tanpa takut risiko. Dan yang kedua, membantu perencanaan masa depan, di mana asuransi ini dapat menjadi alat investasi perlindungan dan bukan sebagai beban. Nah, tentu saja ada juga tentang asuransi dalam masalah 3T, di mana pendistribusinya itu umumnya dialami oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, akses fisik dan digital terbatas.
Misalnya, jarak yang memisahkan antara kantor asuransi yang terdekat dengan perumahan masyarakat itu bisa berkisar puluhan kilometer dan bahkan melalui jalan yang berbatu ataupun medan yang sulit seperti sungai. Yang kedua, jaringan internet yang tidak stabil yang dapat menyebabkan asuransi yang diakses secara langsung itu tidak terjangkau dan minimnya kehadiran agen, yaitu hanya sedikit tenaga pemasaran yang mau dan mampu menjangkau daerah terpencil. Terus yang ketiga, kondisi administrasi dan dokumen. Kenyataannya, dokumen tidak lengkap umumnya ditemukan pada masyarakat daerah 3T, di mana mereka tidak memiliki KTP, KK, atau bukti, ditambah lagi dengan proses rumit dan juga berbelit, dan juga pendidikan yang rendah. Ini merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat itu sulit untuk mengerti bahasa-bahasa yang mungkin agak rumit dalam formulir pendaftaran asuransi. Nah, setelah melihat tantangan, kita akan melihat bagaimana strategi peningkatan literasi dan akses keuangan di daerah 3T. Yang pertama, program literasi dari desa untuk desa dengan melibatkan tokoh kunci seperti guru, bidan, dan kepala adat agar dilatih menjadi agen perubahan. Yang kedua, membuat materi dari poster ataupun video pendek agar mudah dimengerti dan juga melakukan sosialisasi di daerah seperti posyandu, pengajian, dan arisan atau di tempat di mana komunitas sering berkumpul dari masyarakat tersebut. Yang kedua, mengkolaborasikan banyak pihak supaya memberikan dampak yang lebih besar, ya seperti pemerintah daerah untuk mengintegrasikan asuransi dalam program sosial, perusahaan asuransi yang tidak hanya menjual produk tapi juga melatih agen lokal untuk menyelesaikan produk bagi kebutuhan masyarakat 3T, dan juga kampus atau mahasiswa melalui program KKN tematik yang mengusung materi tentang asuransi yang bisa menyebarkan materinya kepada masyarakat 3T. Yang ketiga, micro insurance, yaitu untuk asuransi pertanian, nelayan dan bencana alam, bisa menggunakan premi rendah dan juga untuk asuransi pertanian pada mata pencarian atau pada proses klaim gagal panen dan juga asuransi nelayan untuk kecelakaan di laut dan bencana alam untuk daerah yang sering terkena bencana alam. Yang keempat, teknologi sederhana yang berdayakan, yaitu menggunakan aksesibilitas seperti sistem digital berbasis komunitas, di mana satu agen itu dilengkapi tabel untuk melayani satu desa terpencil dan juga ditemani dengan teknologi seperti notifikasi via WhatsApp untuk pemberitahuan pembayar premi ataupun info klaim. Nah, dari strategi tersebut, kita dapat melihat beberapa manfaat yang bisa dapat di daerah 3T. Yang pertama, ketahanan finansial keluarga yang lebih kuat. Keluarga tidak lagi jatuh miskin hanya karena sakit ataupun gagal panen, dan mereka pastinya akan menjadi mandiri secara finansial dan tidak sekedar mengandalkan bantuan sosial. Yang kedua, beban pemerintah berkurang. Sebagian risiko yang selama ini menjadi beban APBN atau BPD bisa dilakukan ke asuransi swasta dan mikro, dan pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan di daerah 3T. Yang ketiga, peningkatan inklusi atau penggunaan asuransi yang dari 28,5% menjadi lebih tinggi dengan basis yang lebih adil dan juga lebih merata. Dengan sistem keuangan nasional akan menjadi lebih stabil karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, lahirnya generasi yang lebih cerdas dan juga terlindungi. Anak-anak 3T dengan program tersebut dapat memahami bagaimana cara melindungi diri dan dapat membawa pemahaman mereka agar menjadi lebih luas, yang bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi mentalitas yang tangguh. Yang kelima adalah desa yang makin berdaya, yaitu migrasi yang berkurang karena masyarakat tidak perlu lagi atau anak muda tidak perlu lagi merantau pergi ke kota hanya untuk mencari perlindungan, tapi di desa pun bisa. Dan hal ini bisa menyebabkan desa tersebut meningkat ataupun terjadi pemberdayaan agar daerah tersebut menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa literasi asuransi adalah investasi ketaguhan bagi bangsa. Bukan tanpa alasan, dengan memahami risiko, masyarakat bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian, khususnya daerah 3T yang sangat membutuhkan dan rawan bencana alam seperti yang saya sudah sebutkan tadi, mereka yang paling menguntungkan, sehingga mereka yang harus menjadi fokus utama pengembangan literasi asuransi dan juga inklusi asuransi yang ada di negara Indonesia. Sekian penyampaian dari saya. Saya harap rekan-rekan sekalian dapat mengerti dan juga memahami tentang materi yang sedikit saya bawakan dan dapat mengaplikasikannya dalam kegiatan teman-teman ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.